Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Zamzam Prasasti Fuadani, NIM T 2018-1064. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kompetensi dasar 1.5 kelas 10 SMA. Di sini saya mengambil sekolah SMA 2 di Ponorogo Uluan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok berpakaian secara islami. Alokasi waktu yang saya ambil itu 3 kali 45 menit. Nah, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar ini yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dengan indikator pencapaian 1.5.1 yaitu menghayati cara berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua 1.5.2 menjelaskan busana muslim dan menutup aurat. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan mengamati, menanya, eksplorasi, menalar, dan mengomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu menghayati cara berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan busana muslim dan menutup aurat. Untuk metode pembelajaran, saya memakai metode discovery learning, kemudian based learning, diskusi, inquiry, dan juga debat. Kemudian untuk media, alat, dan sumber belajar, saya memilih untuk media yaitu laptop, LCD, dan juga video pembelajaran. Untuk alat, kertas, ballpoint, spidol, dan lain-lain. Sedangkan sumber belajar, saya mengambil buku PAI pegangan siswa SMA kelas 10 dan juga tafsir Al-Quran. Untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Untuk pertama, guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian melakukan doa bersama dengan murid. Setelah itu, guru melakukan presensi kepada siswa. Guru menyampaikan resepsi, kemudian guru menyampaikan penjelasan dan pengantar tentang cakupan materi dan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kegiatan pembelajaran selanjutnya setelah pendahuluan itu ada kegiatan inti. Yang pertama, mengamati. Di sini guru memberikan motivasi kepada siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi tentang keinginan seseorang yang memakai jilbab semata-mata karena panggilan hati mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu menanya. Melalui motivasi dan penjelasan dari guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya mengenai pelajaran yang dapat dipetik dari materi yang telah disampaikan. Kemudian ada eksplorasi. Di sini guru membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31 beserta artinya, kemudian diikuti oleh siswa. Yang kedua, siswa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga An-Nur ayat 31. Kemudian siswa menghafal Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Nah, yang keempat yaitu menalar. Di sini siswa sesuai kelompoknya mengomentari video yang telah disediakan oleh guru. Nah, kemudian perwakilan dari siswa sesuai kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi yang telah ditugaskan dan membaca ayat atau hadis yang berkaitan dengan materi. Kemudian yang kelima, mengomunikasi. Di sini masing-masing kelompok membuat pertanyaan mengenai materi kelompok lain dan disampaikan ketika sesi tanya jawab berlangsung. Setelah kegiatan inti, maka ada kegiatan penutup. Di sini guru memberikan refleksi pada siswa. Kemudian siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas individu bagi peserta didik. Kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
Setelah itu diakhiri untuk mengakhiri pembelajaran dengan bacaan doa kafaratul majlis dan mengingatkan untuk selalu rajin belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, dalam RPP ini, dalam penilaian pembelajaran, saya mengambil teknik penilaian sikap spiritual dengan menggunakan observasi dan penilaian diri. Nah, bentuk instrumen penilaian sikap spiritual ini dengan menggunakan lembar penilaian yang sudah saya lampirkan dalam makalah. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dapat difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Muhammad Irsyad, NIM T 2018-1077, akan mempresentasikan mengenai RPP Merdeka Belajar pada KD 2.5. Telah kita ketahui bersama bahwasannya KD 2 yaitu merupakan turunan dari KI 2, di mana menentukan sikap sosial. Maka untuk itu, tujuan pembelajaran di sini saya menuliskan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, mencermati model-model berpakaian secara islami melalui tutorial, tayangan video, atau media lainnya, menerapkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Topiknya pada RPP kali ini yaitu berpakaian secara islami. Metode pembelajaran yaitu menggunakan metode ceramah, kemudian pengamatan serta modeling, media dan sumber belajar tertera. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, inti, beserta penutup. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Pada penilaian pembelajaran ini saya menggunakan teknik penilaian sikap sosial dengan observasi dan bentuk instrumen dengan menggunakan lembar penilaian. Bisa dilihat di layar contoh lembar penilaian sikap sosial. Di situ saya menuliskan bahwa aspek-aspek yang perlu diamati yaitu berhati-hati dalam berpakaian, mengerjakan tugas di sekolah dengan tepat waktu, tidak berlaku curang atau mencontek dalam mengerjakan ulangan. Skornya 1, 2, 3, 4. Ini kita amati selama proses pembelajaran berlangsung dan dalam materi yang telah kami sebutkan tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Izzatus Sofa, NIM T 2018-1317. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester ganjil. Yang KIKD-nya yaitu 3.5. Yang materi pokoknya berpakaian secara islami. Yaitu yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi intinya yang pertama, KI satunya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 yaitu mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian yaitu KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena yang terjadi dan
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spektif sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI4 yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian yaitu kompetensi dasar dan indikator. Di sini saya bagian dari 3.5 yaitu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian indikatornya yaitu siswa mampu mengaitkan antara kesesuaian model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yaitu materi pembelajaran. Di sini saya materi pembelajaran yaitu berpakaian secara Islami. Kemudian metode pembelajaran. Metode yang saya pakai di sini yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian media dan sumber belajar. Medianya menggunakan LCD proyektor, kemudian dan video. Kemudian yaitu yang kedua sumber belajar. Di sini saya menggunakan dari buku BSE kelas 10 semester ganjil. Kemudian yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang pertama guru mengucapkan salam. Kemudian siswa memimpin doa bersama dengan membacakan surat An-Nas beserta artinya. Kemudian yang ketiga yaitu guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu guru melaksanakan tes awal atau bisa disebut dengan pretest untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu tentang kegiatan inti. Jadi yang pertama yaitu guru menyampaikan materi tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu guru menampilkan sebuah video tentang kesesuaian model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu guru mengajak siswa berhitung 1, 2, 3, sampai 5 dan membentuk sebuah kelompok. Kemudian siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan menganalisis tentang ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian yang kelima yaitu siswa saling bertukar anggota dan menggunakan dan menjelaskan apa yang telah ia dapatkan di kelompok sebelumnya tentang ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu siswa kembali ke kelompok aslinya dan mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-temannya di depan kelas. Kemudian yaitu penutup yang pertama yaitu membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi serta penguatan terhadap hasil diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Kemudian yaitu merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun secara kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi. Kemudian guru memimpin doa agar diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah serta membaca doa penutup. Kemudian yaitu tentang penilaian. Jadi penilaian di sini yang pertama yaitu penilaian sikap atau afektif spiritual. Jadi yang pertama yaitu penilaian diri sendiri. Jadi yang saya nilai dari individu para siswa itu yang pertama yaitu tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu mengerjakan tugas di sekolah dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga yaitu aktif berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompoknya. Kemudian ada juga penilaian pengetahuan atau kognitif. Jadi teknik penilaiannya yaitu dengan menggunakan tes lisan. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan atau psikomotorik. Jadi tentang keterampilannya itu yang saya nilai itu tentang praktik dan tugas kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Aini, NIM T2018-1099. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai analisis rencana pelaksanaan pembelajaran KD
4.5 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10 SMA semester ganjil dengan materi pokok berpakaian secara Islami. Tujuan pembelajarannya adalah agar setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempresentasikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi melalui media LCD proyektor dan video. Sumber belajarnya diambil dari buku pegangan guru dan buku siswa PAI dan BP kelas 10 dan juga dari internet. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Seperti pada umumnya, kegiatan pendahuluan itu dibuka oleh guru dengan salam, kemudian melakukan doa bersama, kemudian guru melakukan presensi kepada siswa, dan guru menyampaikan apersepsi. Selanjutnya, guru juga menyampaikan penjelasan dan pengantar tentang cakupan materi dan uraian kegiatan. Selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana guru memberikan motivasi kepada siswa secara kontekstual mengenai bahan kajian berpakaian secara Islami sebagai awal dan dasar pembentukan pemahaman dan penghayatan agama siswa. Kemudian guru memberikan motivasi dan penjelasan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya guru membacakan surah Al-Ahzab ayat 59 dan juga surah An-Nur ayat 31 beserta artinya, dan kemudian diikuti oleh siswa. Selanjutnya guru membagi kelompok dan sesuai kelompoknya para siswa mendiskusikan komentar yang tepat untuk video yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya perwakilan dari siswa sesuai kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi yang telah ditugaskan dan membaca ayat atau hadis yang berkaitan dengan materi. Kemudian masing-masing dari kelompok harus membuat pertanyaan mengenai materi dari kelompok lain dan disampaikan ketika sesi tanya jawab berlangsung, dan setiap perwakilan kelompok harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan kepada peserta yang lain. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, guru memberikan refleksi kepada siswa. Kemudian secara bersama-sama siswa dan guru menyimpulkan hasil dari pembelajarannya. Selanjutnya guru menyampaikan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas individu bagi peserta didik. Kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan mengakhiri pelajaran dengan bacaan doa kafaratul majlis. Serta tak lupa guru harus mengingatkan untuk selalu rajin kepada siswa. Jadi guru itu memotivasi siswa agar selalu rajin belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk penilaian pembelajaran yang dilakukan yaitu meliputi penilaian dan pengamatan terhadap proses presentasi dan diskusi secara kelompok. Jadi ada aspek-aspek yang dinilai, nanti ada skor maksimal, kemudian ada nilai, dan ada ketuntasannya. Nah, kemudian dari situ dihitung skor maksimalnya berapa. Kemudian ada tindak lanjutnya juga, apakah siswa tersebut harus remedi, apakah siswa tersebut akan mendapatkan pengayaan. Aspek-aspek yang dinilai di sini adalah kejelasan dan kedalaman informasi yang diberikan, kemudian keaktifan dalam berdiskusi, dan juga kejelasan dan kerapian presentasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.